Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Betapa indah kita selalu di dalam Tuhan ya. Kita ada jaminan, itu yang penting. Karena semua orang pasti mengalami pergumulan hidup ini. Kita bukan di awan-awan, kita di atas daratan. Tetapi kita punya Yesus Kristus yang memberikan kekuatan, penghiburan, yang memimpin hidup kita ini sampai ke surga-surga yang suci, surganya Yesus Kristus. Sebab itu kita harus tetap mantap di dalam Yesus, apapun yang terjadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini, betapa hati kami penuh dengan sukacita. Kami punya Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kami berada di dalam situasi kondisi COVID yang meningkat ini, tetapi kami tetap mantap di dalam Yesus. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini menjadi kami berjalan dan mewujudkan, melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita akan pelajari supaya bisa kita lakukan di dalam hidup ini. Kebenaran dengan ayat yang disebutkan di sini, ya. Ayat yang didasarkan Galatia pasal 5 ayat 18. Beri dirimu dipimpin Roh Kudus. Beri dirimu dipimpin Roh Kudus. Ini firman Tuhan melalui Rasul Paulus menyuruh kita supaya kita mengambil satu komitmen. Beri diri kita dipimpin Roh Kudus. Ya. Di sini ada contoh untuk membandingkan ya. Orang ada yang memberi dirinya dipimpin oleh nafsu, dipimpin oleh amarah, dipimpin oleh konsep-konsepnya sendiri yang dibangun oleh dirinya sendiri. Dipimpin oleh kesombongannya. Di sini Rasul Paulus mengajarkan, beri dirimu. Dirimu diberikan untuk dipimpin Roh Kudus. Mari kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku adalah hiduplah oleh roh. Di sini huruf besar ya. Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita ini umat Tuhan ya, kita yang sudah bertumbuh. Nanti kalau suatu hari kita kepleset ngomong, ya. Ada yang biasa-biasa saja. Nah ini, kalau yang biasa-biasa saja ini yang berbahaya. Nah, mereka yang sudah lahir baru, ada benih ilahi di dalam dirinya. Pasti kepikiran. Dan dia pasti datang kepada Tuhan minta ampun. Nah, ini yang perlu kita ada dalam hidup kita. Setiap hari dikoreksi hidup kita. Setiap hari dikoreksi. Hanya satu supaya hidup kita ini di dalam perkenanan Tuhan. Ini, di dalam perkenanan Tuhan. Ya. Lihat selanjutnya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini seperti Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7. Hati berkehendak baik ya. Pasti kita semua berkehendak baik. Tapi tubuh daging ini lemah. Cenderung kepada dosa. Ya, sampai pergumulan begitu berat loh, sangat berat loh. Ini Rasul Paulus katakan apa? Aku manusia celaka. Sampai dikatakan demikian. Aku manusia celaka karena pergumulannya begitu berat. Tetapi jawabannya sederhana. Ya, puji Tuhan oleh Yesus Kristus. Saudara bisa baca di surat Roma pasal 7 ayat yang terakhir. Lihat, sampai Rasul Paulus katakan, aku manusia celaka. Tetapi jawaban untuk pergumulannya yang saya katakan sangat berat.
Bahkan dihadapi seorang yang sangat-sangat besar di dalam ketokohannya di dunia ini. Rasul Paulus. Sampai katakan, aku manusia celaka. Tetapi jawabannya, kekasih Tuhan, bukan 5 prinsip, 10 prinsip, 15 prinsip. Tidak. Jawabannya apa? Yesus Kristus. Yesus Kristus dan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Luar biasa Yesus kita ini. Selanjutnya dikatakan apa? Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya hukum Taurat ini, fungsi Taurat itu, sebelum ada Taurat, manusia awal itu tidak mengerti tentang dosa. Tetapi dengan adanya hukum Taurat, jangan mencuri, hormatilah orang tuamu, jangan berzina, jangan menginginkan. Baru mereka tahu dosa. Fungsi Taurat itu supaya mengetahui adanya dosa itu. Nah, tidak di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Nah, ini perbuatan daging. Ingat baik-baik kekasih Tuhan. Mereka yang masih terikat dengan perbuatan daging, mereka tidak di dalam perkenanan Tuhan. Ya. Perbuatan daging telah nyata ini, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini, ku peringatkan kepada kamu. Peringatan loh ini saudara. Seperti yang telah ku buat dahulu. Rasul Paulus juga mengakui dulu berbuat juga demikian. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini perjanjian baru. Surat Galatia yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, di sini tidak perlu diperdebatkan tentang Calvin dengan Arminian. Dan sangat jelas bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, para pendengar pada saat ini, kalau ada salah satu ciri-ciri keinginan kedagingan ini, bertobat sekarang ini, minta ampun kepada Tuhan sekarang ini, minta ampun. Jangan sampai kematian menjemput tidak siap. Saudara masih hidup dalam perzinahan, percabulan, pemabukan, pesta pora. Bertobat. Jangan sampai ada skandal yang tersembunyi. Saya ingat ada seorang kawan baik saya, dia penginjil. Dia melayani di satu pulau besar di Indonesia ini. Suatu hari dia kena musibah. Sehingga dia koma. Nah, suatu hari dia sadar dari komanya. Ada dosa tersembunyi. Saat itu dia minta ampun. Rupanya penginjilannya disponsori oleh mantan pacarnya. Dia sudah berkeluarga. Anaknya bangga dengan orang tuanya waktu di Adiyasa itu. Ya, banner-banner orang tua yang kami teladani, orang tua yang memberi contoh yang baik, orang tua yang manis, orang tua yang bagus kehidupannya. Banner-banner yang begitu indah. Tetapi tidak tahu kalau orang tuanya ada kasus, ada skandal. Sempat sadar, bertobat, mengaku bahwa selama ini dia di dalam perzinahan. Nah, coba kalau tidak sadar dari komanya. Apa arti pelayanan selama ini? Nah, ini Rasul Paulus ingatkan dalam 1 Korintus pasal 9. Aku melatih diriku semuanya
supaya sesudah aku memberitakan Injil, jangan sampai aku ditolak. Kasih Tuhan, neraka itu selama-lamanya. Jangan bermain-main dengan kehidupan ini. Serius dalam kita menjalani kehidupan ini. Jangan kita terkecoh dengan usia muda. Kematian bisa menjemput tidak pandang usiamu muda. Jangan kita terkecoh dengan tubuh yang sehat. Kematian bisa datang kapan saja. Ada kawan saya juga. Sampai keluarganya sudah check up. Bagus Pak Sewi, semua bagus. Kok bisa mati mendadak begini Pak Sewi. Saya sangat-sangat menyesal. Nah ini menyesal di belakang. Ya, kekasih Tuhan. Kita perlu serius dalam hidup ini. Jangan ada kedagingan-kedagingan ini menguasai kita. Sangat serius. Sampai Rasul Paulus katakan apa? Terhadap semuanya, ku peringatkan kamu. Seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau masuk neraka tidak bisa keluar. Api yang panas itu. Sampai kita lihat di dalam Injil Lukas 16. Orang kaya yang meninggal itu, yang mati itu. Setetes air pun tidak dapat diperoleh. Dan saat masuk neraka baru ingat 5 saudaranya yang hidup di dunia yang berfoya-foya. Terlambat. Selagi kita masih hidup ini, kita harus ingat orang-orang yang kita sayangi. Tentunya saudara sayang keluarga. Nah ini, bawa doa, ingatkan. Bawa doa terus, ingatkan. Nah kekasih Tuhan, perhatikan selanjutnya. Tetapi buah roh, kita bisa memperhatikan buah roh di belakang saya pacangan. Dalam bahasa Yunani bukan buah-buah, tunggal buah. Jadi buah di sini dengan 9 karakteristik. Di sini tidak bisa orang mengatakan saya punya buah kemurahan, ya, murah hati kepada banyak orang, ya, tebar pesona kemana-mana, tebar pesona. Nah ini kan ada motivasi, kita harus berbuat baik kepada semua orang, tapi jangan motivasinya untuk sesuatu. Tapi di rumah, nah ini, marah-marah, kata-kata kotor, caci maki, sampai juga berbuat kekerasan, meja ditendang, kursi ditendang, pintu dibanting sebagai pelampiasan amarah, piring-piring terbang, sendok-sendok terbang, sepatu-sepatu terbang, sampai klompen-klompen terbang. Sampai ada seorang mengatakan pada saya, Pak Sewi, rumah saya sumpek Pak Sewi, semuanya itu, aduh, stres, depresi, ngamuk-ngamuk, banting pintu, banting meja, banting piring, sandal jepit, klompen-klompen molok semua. Nah, saya sampai akhirnya transfer spirit. Memang bisa transfer spirit. Akhirnya saya ikut marah. Saya jadi marah. Saya bilang, sekalian saja rumah ini robohkan saja. Robohkan semua. Hancurkan semua. Nah, ini. Bagaimana kita bisa sejahtera hidup di rumah yang begini? Saudara harus bangun mesbah keluarga. Dari diri saudara. Nah, ini. Kekasih Tuhan, buah roh ini satu. Tetapi 9 karakteristik. Ya, ada beberapa orang membanggakan. Kami lebih pentingkan buah roh daripada Roh Kudus. Loh. Ya, semuanya ya penting. Ya. Buah roh ini tidak bisa simsalabim. Tidak bisa, itu proses waktu. Buah itu dari, ya kita lihat dari awal akar tumbuh-tumbuhan benih, ya dari benih, dari biji bertumbuh, berakar, ya kemudian berdaun, dan kemudian bunga, ya kemudian bakal buah, dan akhirnya menjadi buah. Nah ini proses. Jadi Rasul Paulus sudah menunjukkan dalam 1 Korintus 14 supaya kita banyak berdoa, khususnya dipimpin Roh Kudus. Dengan kita banyak berdoa itu membangun diri kita. Oikodomio, proses dalam bahasa Yunani. Batu demi batu sampai terbentuk sebuah bangunan.
Bagaimana kita bisa membangun jemaat kalau belum membangun diri terlebih dahulu? Itu nonsen. Bangun diri terlebih dahulu. Nah, Rasul Paulus mengajarkan, usahakanlah dirimu itu. Dikatakan apa? 1 Korintus 14, kejarlah kasih. Kejar, suruh kejar kasih itu. Dan usahakanlah karunia-karunia Roh Kudus. Ini dua hal, perhatikan saudara bisa baca di rumah. Ya, kejar, kasih itu suruh kejar. 1 Korintus 13 itu kan ditunjukkan kasih itu sangat penting. Sekalipun bisa bahasa malaikat, bisa iman memindahkan gunung sampai mengorbankan diri, bisa bahasa apapun. Ya, tapi kalau tidak ada kasih itu sama dengan canang yang gemericing, gong yang berbunyi besar tapi kosong adanya. Nah, di sini kasih itu yang sangat prinsipil. Nah, kasih itu jangan banyak teori, banyak definisi. Ya, kasih dalam bahasa aslinya itu ada bahasa Yunani, agape, kasih Allah yang tanpa pamrih, tanpa syarat, kasih yang berkorban. Ada kasih storge, itu kasih keluarga, orang tua dengan anak. Ada kasih filio, itu kasih persaudaraan. Ada kasih eros. Kasih eros tidak selalu negatif loh ya. Itu kasih suami istri. Ya, bukan di luar suami istri. Nah, di sini kekasih Tuhan. Kasih ini kita lihat sangat penting, yaitu kasih agape yang mendasari semua kasih storge, filio dan eros. Kasih agape. Kita perhatikan di sini buah roh ialah kasih. Coba kita koreksi diri kita, adakah kasih itu sukacita? Adakah sukacita itu damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Coba cari, adakah yang tidak setuju dengan buah roh ini? Semua dunia internasional, filosofi hidup mereka, adakah yang tidak setuju dengan buah roh ini? Tidak ada. Ini satu buah, tapi 9 karakter. Tidak bisa seorang mengatakan saya pemurah, tapi di rumah tempeleng istri. Nah, kalau dulu suami-suami tempeleng istri, ya kena emansipasi. Tapi sekarang banyak saya lihat di sinetron, istri-istri tempeleng suami, jadi akhirnya emansipasi ya. Bahkan saya lihat berani sekali istri bentak-bentak, caci maki suaminya. Ya, pernah saya melayani seorang ya suami, dia stres. Ya, saya panggil istrinya. Nah, istrinya ini ceritakan semua sepihak begitu rupa ya. Sampai menjelek-jelekan, sampai ya begitu rupa. Suaminya ini lapor, dia dicaci maki, ya dihina, diejek. Ya, dia memang dalam situasi krismon pada waktu itu, diberhentikan dari pekerjaan, di PHK. Nah, istrinya cari kerja sana, malas kamu. Dia sudah usaha cari kerja, sampai tidak dapat karena krismon, stres. Ya, dia sudah usia juga. Akhirnya ya duduk di rumah. Tapi istri ini bukannya menjadi penolong ya yang sepadan, melainkan perongrong ya, caci maki. Malas kamu, sana, pergi sana. Padahal sudah usaha sedemikian rupa membuat lamaran-lamaran dan sampai harga dirinya, maaf ya saudara, gelarnya itu disebut goblok kamu. Punya gelar tapi goblok. Nah, harga dirinya terhina. Padahal kita tahu persis ya, secara psikologis suami istri berbeda kodrati. Rasul Paulus mengajarkan apa? Tunduklah kepada suamimu, hormati suamimu. Jadi kebutuhan psikologis seorang laki-laki suami itu adalah untuk dihormati, dihargai. Sekalipun latar belakang pendidikan ekonomi ya kurang. Firman Tuhan katakan apa? Kasihlah istrimu. Nah, ini kebutuhan dasar dari sononya, kodratnya adalah untuk disayangi, untuk dikasihi. Jadi jangan terus suami sibuk. Istri akhirnya kongko-kongko dengan supir, dengan tetangga, akhirnya jadi kasus. Ya, anggur itu jadi tidak manis lagi, sudah pahit. Nah, di sini suami istri itu kalau memenuhi kebenaran firman Tuhan, lihat, pasti terwujud kerukunan. Mazmur 133, kita lihat di situ.
Kalau ada kerukunan, di situ Tuhan perintahkan berkat. Kalau Tuhan sudah perintahkan berkat, itu otoritas Tuhan. Perintah, pasti masuk. Siapapun yang mau menghalangi, mau menghambat, tidak bisa. Itu otoritas Tuhan. Nah, konflik memang pasti ada. Tetapi lihat, ada Yesus, ada pertolongan. Ada Yesus, ada jalan keluar. Ada Yesus, ada mujizat. Nah, kekasih Tuhan, mari. Buah roh ini, itu hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan. Esensi iman Kristen adalah kita dipanggil di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus yang setia. Kita ini yang tidak setia. 1 Korintus 1 ayat 9. Dan disinilah mari firman Tuhan katakan kuncinya adalah berikanlah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, harus ada tindakan, ada statement. Itu setiap pagi saya bangun, saya berlutut, saya mengakui, saya mengucapkan kata-kata iman yang membesarkan Tuhan. Sebagai pengakuan saya bahwa saya kecil di hadapan Tuhan. Sesuai Matius pasal 11 ayat 25, di situ Tuhan berkenan terhadap kesadaran diri bahwa kita kecil di hadapan Tuhan. Di situ Tuhan tunjukkan rahasianya. Kasih Tuhan, pagi hari saya berdoa, Roh Kudus, Yesus Kristus, pembaptis Roh Kudus itu. Roh Kudus memimpin saya sesuai dengan 1 Korintus, sesuai Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14. Yohanes 16, saya selalu menyebutkan alamat dasar ayat. Selalu saya. Itu hukum Tuhan. Kalau dunia sekuler saja ada masalah, ya KUHP, ya undang-undang sekian, undang-undang IT sekian. Ya firman Tuhan saya selalu membiasakan diri mengucapkan alamatnya dengan jelas sebagai dasar iman saya. Karena 1 Yohanes 5 ayat 13, semua kutulis supaya kamu tahu bahwa kamu yang beriman kepada Yesus memiliki hidup kekal. Nah ini, jadi semua yang ditulis itu dasar iman. Iman kita bukan didasarkan perasaan yang labil, bisa berubah karena situasi kondisi. Apa yang mengalahkan dunia? Iman. Iman kepada siapa? Yesus dan firman-Nya. Saya mengatakan Yohanes 16 ayat 13-14. Roh Kudus memimpin saya di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan memberitahu hal-hal yang akan datang, rencana Tuhan bagi hidup saya. Dan membawa kami untuk masuk dalam rencana Tuhan akhir zaman. Jangan kita menjadi penonton saja. Dan yang sangat prinsip, Roh Kudus memasyurkan Yesus Kristus. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, umat Tuhan memuliakan diri, bersaksi tentang kemuliaan diri, ya, memuliakan mujizat-mujizat, padahal itu kasih karunia, itu Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam hidupnya. Kalau kita selalu memasyurkan Yesus Kristus dalam hidup kita, dalam pemberitaan kita, tidak menyombongkan diri, melainkan memasyurkan Yesus. Di situ saudara melihat Roh Kudus memimpin hidup saudara. Mari, di sini firman Tuhan katakan, berikanlah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti kita perlu mengucapkan setiap pagi, Tuhan Yesus pembaptis Roh. Tuhan Yesus Kristus pembaptis Roh Kudus. Tuhan Yesus pembaptis Roh Kudus. Roh Kudus memimpin saya di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Membawa saya dalam rencana Tuhan, gerakan Roh Kudus, ya. Dan membawa saya memasukkan Yesus. Dengan demikian, saudara banyak bersekutu, dipimpin Roh Kudus, maka buah roh itu akan muncul. Dan orang melihat Yesus dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebenaran firman-Mu menyatakan, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka yang mendengar. Pada saat ini kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Setiap pribadi pada saat ini Tuhan, setiap pribadi mau mengambil keputusan pada saat ini. Supaya memberi dirinya dipimpin Roh Kudus. Sesuai dengan 1 Korintus pasal 14. Supaya kami mengejar kasih buah roh itu. Dan mengusahakan diri untuk
karunia-karunia roh itu bekerja. Dan kami ditunjukkan caranya oleh Rasul Paulus, supaya kami berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Kami meningkatkan kehidupan doa kami, supaya kami berdoa kepada Yesus Pembaptis Roh Kudus itu. Kami senantiasa dipimpin Roh Kudus dalam doa kami. Di dalam seluruh keberadaan Roh Kudus itu yang selalu memasyurkan Yesus. Kami memasyurkan Yesus, memuliakan Yesus, memasyurkan Yesus, menyanyikan pujian bagi Yesus. Dan di situ kami akan lihat Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus mengurapi. Dan Roh Kudus akan bekerja di sepanjang hari kehidupan kami. Setiap pribadi pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala apa yang menjadi pergumulan Tuhan tolong pada saat ini. Yang sakit kami berseru, pilur-pilur Yesus menyembuhkan. Pilur-pilur Yesus menyembuhkan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati Tuhan bangsa negara kami Indonesia. Vaksin bisa efektif, bisa menjadi antibodi bagi setiap mereka yang divaksin, dan wabah bisa teratasi. Berkati bangsa negara kami Indonesia, NKRI tetap terjaga. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.